Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, rabbi israh li sadri, wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini, walaupun via virtual, kita bisa masih bermuwajahah uh, untuk menggali dan mencari serta memperdalam pengetahuan, ilmu, dan tentunya kita bersama-sama untuk mengkaji bagian serpihan dari yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada para sahabat dan diturunkan pada tabi'in dan para Muslim, ulama, terutama scholar, Islamic scholar yang kemudian mengkaji dan menemukan kembali berbagai contoh yang pernah diberikan oleh Rasulullah dan para sahabat tentang bagaimana mengelola masyarakat, terutama dalam sistem ekonominya dan kemudian di dalam bagian dari sistem ekonomi ini kita mengenal adanya sistem keuangan, ya, the financial system. Dan di dalam sistem keuangan ini salah satunya adalah lembaga keuangan yang merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh suatu negara atau khalifah atau pemerintahan yang akan mengatur bagaimana mekanisme dan sistem transaksi, sistem pembayaran yang mengatur tentang bagaimana melakukan sebuah transfer dan transformasi untuk bisa menumbuh kembangkan suatu perekonomian di suatu wilayah atau negara. Nah, salah satu hari ini yang akan kita sama-sama pelajari adalah bagaimana Islam mengatur dan pernah memberikan contoh melakukan suatu aktivitas dalam rangka untuk mendukung masyarakat yang berpenghasilan rendah. Jadi kalau kita klasifikasikan masyarakat kita ini secara ekonomi, strata sosial ekonominya, di dalam beberapa dokumen multilateral, misalnya yang diberikan oleh PBB misalnya, di Nation United, ya, di United Nation, maaf, di PBB misalnya mengklasifikasikan secara makro eh, ekonomi terbagi menjadi tiga, ya, menjadi tiga klasifikasi kelas sosial ekonomi masyarakat. Jadi ada yang disebut dengan uh, the poor of the poorest, ya, masyarakat the poorest of the poor, maaf, masyarakat yang termiskin dari masyarakat yang miskin. Jadi ada sudah miskin tapi lebih miskin dari yang miskin, itu yang dalam konteks agama disebut dengan fakir, ya. Fakir yaitu mereka yang tidak bisa menghidupi dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Itu fakir. Contohnya fakir itu misalnya masyarakat yang disabilitas, yang disable misalnya, ya, masyarakat disable yang mungkin dia tidak memiliki organ penuh untuk bisa mendapatkan mata pencaharian secara normal, secara layak. Dia butuh bantuan atau misalnya lansia, ya, lansia yang notabene sudah tidak bisa produktif lagi, ya, tidak produktif lagi, sangat menggantungkan hidupnya pada orang lain, itu adalah fakir, ya, yang butuh bantuan orang lain untuk dia bisa bertahan hidup. Ada juga misalnya anak-anak di bawah umur gitu, ya, yang dia tidak memiliki orang tua atau tidak memiliki uh, ya tidak memiliki orang tua, ya. Jadi dia mungkin yatim piatu misalnya. Maka dia perlu mendapatkan bantuan dan masyarakat serta pemerintah punya tanggung jawab untuk menjaga, melindungi tentunya dan
menjaga keberlangsungan hidupnya ya melalui bantuan. Atau juga ada juga memang mereka yang sebetulnya memiliki organ penuh gitu ya, tapi tidak memiliki kesempatan mungkin untuk bekerja karena kondisi-kondisi tertentu, sehingga dia tidak bisa mendapatkan suatu penghasilan karena tidak bisa bekerja. Ya misalnya kita lihat di negara-negara yang super miskin ya, katakanlah di situ tidak ada lapangan pekerjaan, tidak ada penghasilan, dan tidak ada bahan makanan. Maka di situ disebut dengan fakir ya, yang memang uh, di situ dia bisa hidup atas bantuan orang lain. Lalu ada yang disebut dengan the poor, ya miskin. Ini kita perlu tahu dalam konteks untuk bagaimana melayani mereka, membantu mereka, dan mengangkat serta memberdayakan mereka agar bisa hidup layak, ya, bisa hidup layak dan mendapatkan tentunya hak-haknya sebagai manusia, mendapatkan hak pekerjaan, mendapatkan hak memperoleh pendapatan untuk bisa mendapatkan hak memiliki sandang, papan, dan pangan. Ini the human right ya, saya kira hak yang mendasar bagi manusia untuk bisa hidup secara layak. Nah, ada tadi sebut dengan the poor. Ya, the poor itu masyarakat miskin. Masyarakat miskin itu mereka yang memiliki pendapatan di mana pendapatan itu tidak bisa digunakan untuk hidup secara layak. Jadi tetap bisa hidup. Tanpa bantuan orang lain juga dia bisa hidup. Kenapa? Karena dia masih punya penghasilan. Tapi penghasilannya tidak cukup ya untuk hidup secara layak. Hidup secara layak itu apa? Misalnya pada umumnya manusia atau orang-orang yang hidup di suatu wilayah itu makan 3 kali. Dia cuma punya kesempatan makan hidup cuma sekali saja makannya gitu ya. Dalam satu sehari sekali bisa bisa membeli makan. Tidak punya rumah misalnya, ya, tidak punya rumah. Dia bisa hanya nempel di tempat orang atau mungkin sewa atau kontrak gitu ya. Eh, dia nggak punya papan. Ya, untuk beli sandang saja dia sulit ya, karena tadi pendapatan yang tidak cukup. Jadi mungkin baju cuma satu dua gitu ya diganti digunakan berganti-ganti karena nggak mampu untuk beli. Nah, orang miskin ini uh, dia dalam uh, perspektif uh, dalam perspektif ekonomi gitu tentunya tidak memiliki aset yang tetap ya, tidak memiliki aset tetap. Memiliki aset tetap itu contohnya apa? Punya tanah, ada sertifikatnya, itu dia punya aset tetap tuh, ya. Atau misalnya dia punya kendaraan, lalu kemudian punya BPKB, nah itu dia punya aset tetap. Nah, masyarakat yang tidak memiliki aset tetap atau orang miskin ini, the poor ini, atau yang punya pendapatan kurang dari 2,5 US dollar per day, gitu ya, itu dia tidak bisa tuh sulit untuk mengakses ke lembaga keuangan formal untuk meningkatkan usahanya. Jadi kalau ada mereka yang hidup ya pas-pasan dan tidak memiliki kelebihan untuk bisa menabung dan untuk bisa mengakses ke lembaga keuangan formal karena tadi tidak memiliki sufisiensi atau eligibility untuk mendapatkan layanan keuangan. Nah, di dalam di dalam ekonomi, ketika seseorang ingin berusaha, maka uh, ada satu instrumen yang sangat kuat yang namanya modal atau capital. Mungkin kalian pernah mendengar ya istilah modal. Jadi kalau kita mau misalnya berusaha atau berdagang misalnya, maka tentunya kita perlu membeli bahan dagangan gitu ya. Nah, untuk bisa mendapatkan bahan dagangan, komoditas yang bisa kita perjualbelikan, ini kan butuh modal. Nah, modal itu bisa juga berupa kepercayaan, trust ya. Misalnya orang menitipkan barang kepada kita untuk kita jualkan, itu juga modal ya. Nah, pada umumnya kalau seseorang ingin mandiri di dalam ekonominya, maka dia butuh modal. Nah, modal ini bisa diperoleh dengan dua cara pada umumnya, ya, dengan dua cara. Sebetulnya sih ada 3 cara ya untuk bisa mendapatkan modal. Jadi kalau kalian nanti suatu saat ingin uh, berusaha gitu ya, lalu ingin mendapatkan modal agar bisa berusaha,
bisa bisa gunakan pengetahuan ini. Yang pertama ya modal yang pertama adalah modal kepercayaan, ya modal kepercayaan trust. Jadi kalian bisa menemui seseorang yang kalian kenal gitu ya, lalu kemudian uh, bisa mungkin mau menawarkan barang, tapi barangnya bukan milik kita, gitu ya. Kita istilahnya sebagai apa? Menjual jasa atau broker. Nah, kita bisa menawarkan sesuatu kepada orang lain kalau si pemilik barang memberikan kepercayaan kepada kita untuk menjualkannya, ya. Jadi trust itu juga sebuah modal atau capital untuk kita bisa berusaha. Lalu kemudian yang kedua bisa berupa hibah, ya, pemberian atau donasi. Jadi seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, hibah itu bisa muncul dari berbagai sumber ya. Bisa sumbernya adalah sedekah orang, bisa sumbernya adalah misalnya dengan infak ya, sumbernya dari infak misalnya. Bisa juga sumbernya dari zakat misalnya. Nah, itu semua bisa kita gunakan sebagai modal ketika ada pengalihan hak dari orang lain kepada kita. Apakah tadi berupa sedekah, infak, atau sedekah itu nggak ada masalah. Ya, itu pemberian. Itu bisa kita memiliki modal dari pemberian, ya dari giving. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, kalau kita misalnya bisa bekerja dengan tenaga dan pikiran kita, lalu kemudian kita bisa memperoleh suatu pendapatan, maka itulah sebetulnya modal yang paling mulia yang kita bisa dapatkan dari keringat kita sendiri. Nah, itu bisa kita kumpulkan dan kemudian menjadi modal atau capital. Nah, kemudian ada sumber modal yang lain adalah pinjaman. Ya, pinjaman. Jadi artinya bahwa kita dipercaya orang lain mengalihkan haknya dari seseorang kepada kita, namun kita masih punya kewajiban untuk mengembalikannya. Jadi bisa hak pakai, bisa menggunakan hak uh, berganti kepemilikan, tapi kemudian kita punya tanggungan atau kewajiban untuk menyelesaikannya. Jadi berupa hutang, ya berupa hutang. Nah, mereka yang kita sebut dengan tadi miskin, ya miskin the poor atau the poorest of the poor atau masyarakat miskin dari yang sangat miskin itu sulit untuk mendapatkan akses ke lembaga keuangan formal seperti perbankan. Kenapa? Karena perbankan memiliki persyaratan eligibilitas yang cukup ketat ya. Jadi salah satunya identitas harus jelas pasti. Lalu kemudian yang kedua, biasanya ketika kita mau pinjam, pertanyaan bank atau petugas bank adalah apakah punya jaminan gitu ya, apakah punya jaminan gitu. Nah, ketika orang miskin ditanya apakah punya jaminan, maka sebagian besar orang miskin tidak memiliki jaminan. Ya, karena tadi rumahnya mungkin dia belum memiliki sertifikat, gitu ya. Dia mungkin punya kendaraan, tapi dia masih leasing, ya masih pinjam, begitu ya. Jadi nggak punya BPKB dan seterusnya. Nah, sehingga dia tidak bisa mengakses ke lembaga keuangan formal. Nah, Islam hadir yang pernah diajarkan oleh dan digali, apakah sistem keuangan yang ada saat ini tidak cukup ramah ya terhadap orang-orang miskin ya, untuk bisa melayani mereka. Maka muncullah Baitul Mal wa Tamwil. Di Indonesia, Baitul Mal wa Tamwil dulu lembaga yang informal. Jadi lembaga yang belum diakui dalam sistem keuangan kita. Itu lahir di tahun 80-an. Kemudian 90-an, tahun 1990-an ya di abad ke-20 sebelum masuk ke abad 21 mungkin kalian belum lahir pada saat itu gitu ya. Di masa itu muncullah gerakan ya, gerakan namanya Baitul Mal wa Tamwil. Nah, mungkin sebelum bicara tentang Baitul Mal wa Tamwil ini kita lihat dalam landscape sistem ekonomi yang ada gitu. Kalau kita lihat di sini ada namanya Islamic Financial System. Nah, di dalam Islamic Financial System ini ada pihak yang surplus dana, ada yang pihak defisit dana, ya. Nah, Islamic Financial Market itu terbagi menjadi dua. Ada namanya direct financial market, ada indirect financial market.
Ada yang langsung, ya disebut dengan Islamic Capital Market, ada yang disebut dengan pasar modal syariah, yang kemudian yang diperjualbelikan adalah bond dan equity market. Equity market itu adalah saham, bond itu adalah obligasi, gitu ya. Nah, ada yang indirect. Indirect itu seperti bank. Bank itu indirect. Ya, kemarin kita udah bahas asuransi gitu ya. Kemudian ada lembaga keuangan lain seperti multifinance gitu. Lalu kemudian ada modal Ventura misalnya. Kemudian ada asuransi ya, insurance gitu. Oke ya, kita sudah kenalkan sebelumnya. Mudah-mudahan kalian uh, sudah mulai memahami gitu ya, sudah mulai memahami karena tidak menutup kemungkinan juga kalian selesai tiba-tiba ingin masuk ke dunia industri keuangan syariah misalnya, sangat terbuka sekali gitu ya. Jadi mulai dari saat ini kalian sudah perlu mengenal dan kalau bisa tidak hanya mengenal ya, tapi memahami. Kalau perlu bisa menguasai keterampilannya. Itu paling bagus ya untuk pengembangan karir ke depan. Eh, Oke ya, saya lanjutkan dulu. Ini overview ya, overview di dalam sistem keuangan syariah di Indonesia ada perbankan syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, pasar modal syariah gitu ya. Nah, kita akan kembali lagi kepada PMT. PMT itu hampir sama dengan bank. Dia adalah lembaga intermediari. Dia bisa menghimpun dana dan juga bisa menyalurkan, gitu ya. Bisa menghimpun dan menyalurkan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, prinsip syariah kemarin kita sudah pelajari. Ada tiga, ya, ada dua kategori transaksi yang disebut dengan transaksi tabaruk dan transaksi tijari gitu ya. Transaksi tabaruk itu adalah transaksi yang berbasis pada kebaikan atau transaksi sosial, transaksi untuk tujuan non profit oriented seperti halnya kita sebut tadi ada zakat, infak, sedekah, wakaf itu adalah transaksi-transaksi non profit oriented gitu ya. Tapi ada yang memang transaksi untuk tujuan komersial atau tijari, maka basisnya ada tiga ya. Sambil saya review ya, mudah-mudahan kalian juga sudah mulai mengingat kembali gitu ya. Ada tiga, gitu ya. Ada tiga itu apa? Ada yang sistemnya menggunakan akad transaksi bagi hasil, ya bagi hasil atau profit sharing atau revenue sharing. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan ujroh sewa, ya. Jadi ijarah, ya dengan ijarah atau sewa. Jadi sewa menyewa dalam memanfaatkan suatu aset milik orang lain atas izinnya dan kita membayar sewa atau ujroh. Itu sewa. Kemudian yang ketiga, ada yang sifatnya adalah basis akadnya baik atau jual beli, ya atau jual beli, baik atau jual beli, ya. Nah itu di sebelah kanan itu kalian bisa lihat ya, ada prinsip jual beli, ada prinsip bagi hasil, dan ada prinsip-prinsip yang basisnya adalah fee, ya. Nah itu adalah dasar yang digunakan oleh perbankan syariah di dalam mengeluarkan produk-produk layanannya, gitu ya. Nah, di dalam Baitul Mal wa Tamwil, bedanya kalau di bank itu dia hanya melakukan transaksi komersial ya, karena dia kan profit oriented. Tapi di dalam Baitul Mal wa Tamwil memiliki dua, yang memiliki dua fungsi dan peran, yaitu fungsi tamwil atau fungsi tijarinya, yaitu fungsi transaksi untuk profit oriented dan juga ada aktivitas untuk kegiatan mal atau sosial. Ya seperti menghimpun zakat, infak, sedekah itu ya. Lalu kemudian tentunya digunakan nanti atau disalurkan sesuai dengan yang sudah diatur ya di dalam ketentuan syariah itu ya. Nah, di dalam prinsip operasional Baitul Mal wa Tamwil, Baitul Mal wa Tamwil ini saat ini disebut dengan lembaga keuangan mikro syariah ya, disebut dengan lembaga keuangan mikro syariah. Jadi sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Jadi negara Republik Indonesia sudah tidak lagi mengakomodir BMT ya. Sudah tidak mengakomodir lagi BMT, lalu kemudian diatur dengan menggunakan lembaga yang namanya lembaga keuangan mikro syariah.
Nah, di sini di dalam lembaga keuangan mikro syariah ini yang kemudian menjadi stressingnya adalah kegiatan akad-akad tijari atau akad yang menuju pada profit oriented itu ya. Nah, ini sudah kita jelaskan ya pada pertemuan yang lalu. Silakan nanti dipelajari kembali secara lebih mendalam bagaimana lembaga keuangan syariah melakukan pooling fund untuk menghimpun dana dari masyarakat ya dengan menggunakan beberapa skema akad ya ada namanya wadiah, ada namanya mudharabah, ada menggunakan ijarah, lalu kemudian terhimpun dana di sini, lalu kemudian disalurkan dengan menggunakan tiga skema prinsip tadi yang saya sebutkan di awal, ada menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa. Gitu ya. Nah, kalau bagi hasil nanti dapat bagi hasil sesuai secara proporsional. Kalau jual beli, bank mendapatkan margin keuntungannya. Kemudian kalau sewa, dia mendapatkan uang sewa atau ujrah. Ini nanti yang akan dipooling oleh lembaga keuangan tersebut, lalu kemudian dibagikan untuk keuntungan dari perusahaan, yaitu lembaga keuangan yang bersangkutan, dan sebagian dibagikan kepada para pemilik dana, ya dibagikan kepada pemilik dana hak pihak ketiga ini, ya. Nah, seperti itu sama dengan yang berlaku di bank maupun di lembaga keuangan mikro syariah itu sama, ya sama mekanismenya sama ya mekanismenya sama gitu. Jadi kalau kalian bisa mempelajari lembaga keuangan mikro syariah maka sebetulnya kalian juga bisa memahami tentang operasional perbankan syariah akan paham. Ya, ini sedikit cerita tentang BMT tadi yang kita sudah sebutkan di awal sebagai embrio munculnya lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia. Ya, dulu BMT ini lahir tahun 1980-an seperti yang saya ceritakan tadi. Ini muncul dari kampus ya, justru muncul dari kampus karena biasanya kampus itu kan memunculkan inovasi-inovasi, mampu mempelajari sesuatu dan kemudian bisa membuat sebuah laboratorium. Jadi dulu di ITB ada namanya Koperasi Jasa Keahlian Teknosa yang kemudian memunculkan namanya KJKT metamorfose menjadi Baitul Mal wa Tamil. Dulu di ITB itu ada Masjid Salman ya. Sampai sekarang ada Masjid Salman sebagai pusat kajian mahasiswa untuk mendalami tentang keislaman dan bagaimana cara mempraktekainya. Jadi memang justru muncul bukan dari pondok pesantren ya, muncul justru dari perguruan tinggi. Jadi karena perguruan tinggi lebih banyak dia bisa melakukan kajian-kajian secara mendalam dan memiliki ruang untuk bisa berpraktek. Jadi dulu muncul dari situ. Lalu kemudian berkembang ya kita mungkin kalau ceritakan panjang sekali di tahun 90-an awal itu semangat menegakkan apa syariah sangat luar biasa termasuk juga ada jilbab ya, jilbab bibasi. Jadi ada jilbab. Dulu tahun 80-an jarang orang yang pakai jilbab ya seperti Mbak Lintang, Mbak Sila gitu ya Mbak Siti Nur Asila gitu yang sekarang pakai jilbab ya Mbak Disa gitu. Dulu nggak ada, jarang. Kalaupun ada itu pakainya kerudung ya bukan jilbab, jadi dilampirin saja gitu ya, tidak menutup aurat. Lalu tahun 90-an itu di kampus-kampus ada semangat untuk uh, mempelajari Islam, yang belajar Islam. Nah, termasuk tidak hanya tentang bagaimana berperi kehidupan, tapi juga berekonominya. Cara berekonominya juga digali dan kemudian beramai-ramai banyak seperti yang pernah saya alami karena saya termasuk zaman ya masa-masa itu tahun 90-an saya menjadi mahasiswa merasakan betul ya bagaimana di kampus-kampus umum justru bukan di UIN ya pergerakan dan gairah keislaman itu justru muncul di kampus-kampus umum ya seperti di kampus UGM, UI, ITB gitu ya, IPB begitu. Jadi banyak holakah-holakah kelompok-kelompok yang mengkaji dan mempraktekkan bagaimana syariah Islam itu bisa memberikan rahmatan lil alamin gitu di tengah-tengah masyarakat. Nah, termasuk hasilnya adalah tentang ekonomi syariah ini termasuk hasilnya adalah
tentang lembaga-lembaga keuangan syariah yang muncul saat ini. Nah, pada perkembangan lanjut adalah setelah tahun 2013 ada muncul namanya Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro, ya. Pemerintah mengakomodir menjadi formal, lembaga ini menjadi formal dan kemudian diatur melalui undang-undang karena jumlahnya sangat banyak, lalu kemudian diatur oleh pemerintah. Namun demikian ada yang kemudian menginduk ke koperasi, yang menjadi koperasi, ada yang kemudian menginduk ke otoritas jasa keuangan. Bedanya kalau yang berbasis koperasi dia bisa melayani hanya kepada anggotanya saja, tapi kalau dia menginduk ke otoritas jasa keuangan, dia bisa melayani masyarakat umum. Artinya nasabahnya itu tidak harus menjadi anggota atau member, tapi masyarakat umum bisa dilayani. Itu bedanya. Nah, fungsi BMT uh, tadi secara substansional memiliki fungsi sosial dan memiliki fungsi ekonomi. Itu ya BMT. Fungsi sosialnya dia bisa bergerak dengan menggunakan zakat infak sedekah. Lalu kemudian fungsi komersialnya dia bisa melakukan aktivitas transaksi yang berbasis tadi ya ada tiga prinsip tadi bisa jual beli, bisa bagi hasil, bisa sewa menyewa gitu. Nah, produknya ada dua ya. Bisa berupa simpanan ya untuk mendapatkan sumber-sumber dana yang bisa berasal dari dana-dana sosial maupun dana-dana komersial. Lalu kemudian disalurkan menggunakan sistem pembiayaan. Sistem pembiayaan bisa yang berorientasi pada profit maupun komersial. Ya, yang profit maupun non profit oriented. Oke, sama dengan produk-produk bank, gitu ya, sama dengan produk-produk bank. Jadi ada yang menjadi apa? Ini mungkin kita pelajari lebih mendalam ya kalau ada kesempatan apa yang disebut dengan aktiva atau pasiva, gitu ya. Jadi kalau bank membuat suatu produk pembiayaan itu namanya aktiva. Tapi kalau produk membuat produk simpanan itu namanya pasiva. Jadi misalnya kalian menabung di bank gitu ya, itu adalah pasiva atau hutang bagi bank. Begitupun sebaliknya kalau bank memberikan pinjaman kepada pembiayaan kepada kita, maka bank mencatat itu sebagai aktiva. Oke ya, mungkin ini perlu ada pemahaman secara khusus aja nanti kalau ada kesempatan yang lain, misalnya ingin mempelajari tentang bank syariah gitu. Nah, bank di BMT, balik lagi ke BMT. BMT itu adalah miniatur kecil dari perbankan syariah, miniatur sehingga dia menghadapi resiko-resiko juga ya, resiko pembiayaan atau resiko kredit, ada resiko operasional, ada resiko likuiditas, ada resiko reputasi. Mungkin kita bisa pada kesempatan lain kalau kita ada di mata kuliah misalnya perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah, kita bisa dalami lebih dalam lagi ya tentang resiko-resiko ini. Jadi risiko ini adalah probability atau kemungkinan yang bisa menyebabkan kerugian. Ya, jadi probability kejadian yang bisa menyebabkan kerugian itu namanya risiko. Misalnya risiko operasional misalnya. Risiko operasional. Nah, risiko operasional itu bisa terjadi karena misalnya fraud. Ya, misalnya ada fraud. Ada yang tahu tentang fraud? Ya, fraud itu adalah penyimpangan atau penyelewengan atau penyalahgunaan yang dilakukan uh, oleh human resources kita, ya, oleh SDM kita, oleh staff kita atau oleh pengelola. Jadi itu bisa terjadi ya dan itu menjadi risiko bagi lembaga keuangan apapun ya karena tidak semuanya orang itu jujur, amanah begitu ya. Dia bisa mengambil hak orang lain karena dia mendapatkan posisi dipercaya oleh orang lain seperti halnya kita pernah mendengar ada staf bank misalnya yang mencairkan nasabahnya, simpanan atau tabungan nasabahnya gitu ya, mempalsukan tanda tangan. Nah, itulah risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan yang bersumber dari stafnya sendiri, dari pengelolanya sendiri. Oke ya, saya kira nggak kita bahas satu persatu karena ini akan cukup dalam kalau kita ingin mendalami
bagaimana kita bisa mengelola suatu lembaga keuangan secara baik ya, ada good governance, ada tata kelola yang baik. Nah, kalau ada yang tertarik, silakan mungkin bisa mendalami lebih jauh lewat short course, kalau lewat kursus, ya barangkali ada yang ingin mendalami ini. Baik ya, nah bedanya yang lain di dalam lembaga keuangan syariah termasuk bank syariah maupun eh, BMT adalah ada yang namanya DPS ya, ada namanya DPS Dewan Pengawas Syariah, ya ada Dewan Pengawas Syariah. eh oke ya, mungkin itu kalian mungkin juga bisa mempelajari tentang bagaimana cara mendirikan BMT atau cara mendirikan LKMS gitu ya. Bisa berbadan hukum koperasi atau berbadan hukum perseroan terbatas ya bisa. Sumber modalnya tentunya dari para pendirinya atau para pemiliknya, calon pemiliknya gitu ya. Nah, kemudian proses perizinan bisa lewat dua cara gitu ya. Lewat koperasi atau Kementerian Koperasi, bisa lewat Otoritas Jasa Keuangan gitu ya. Kalau lewat Kementerian Koperasi maka menjadi koperasi. Kalau lewat Otoritas Jasa Keuangan akan menjadi LKM atau Lembaga Keuangan Mikro. Ya, bisa dimiliki hanya dan bisa dimiliki oleh warga negara Indonesia. Warga negara asing tidak boleh memiliki lembaga keuangan mikro syariah atau koperasi syariah. Ya, perizinannya tadi sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan kalau kalian ada keinginan mempraktekkan, ya bisa juga mahasiswa uh, KPI misalnya mendirikan koperasi syariah gitu ya di kampus. Ya, anggotanya mahasiswa begitu dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Nah, itu sangat luar biasa ya kalau ada inovasi. Tapi tidak banyak orang yang memiliki keinginan atau inisiatif ya untuk memulai sesuatu, kecuali orang-orang yang terpilih atau horoba ya di dalam bahasa Al-Quran adalah horoba. Horoba itu tidak banyak ya orang-orang yang memiliki inisiatif, memiliki inovasi, dan memiliki suatu gagasan itu tidak banyak. Tapi kalau kalian bagian dari itu, ya bersyukurlah, alhamdulillah, gitu ya. Baik, saya kira demikian. Ini ada beberapa informasi saja untuk tambahan secara praktek gitu ya bahwa lembaga keuangan mikro syariah atau koperasi syariah itu ada yang dia bisa jalankan sesuai dengan aturan, ada yang tidak bisa dijalankan sesuai aturan gitu. Nah, ini aturan-aturan ini berkembang ya, aturan-aturan ini berkembang karena ada regulator, ada otoritas yang mengatur mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, termasuk ada DSN ya, Dewan Syariah Nasional, ada MUI melalui DSN itu mengatur produk-produk mana yang boleh dan tidak boleh untuk dijalankan. Baik ya, saya kira demikian. Ini materinya sangat, menurut saya sangat lengkap sekali, mungkin terlalu dalam. Silakan juga kalau ada pertanyaan gitu ya. Ini sampai ke pemeriksaan ya. Jadi lembaga keuangan ini kan perlu diperiksa dan perlu diawasi karena agar jangan ada penyimpangan atau penyelewangan. Karena kita kan kadang mendengar ya ada koperasi syariah yang tiba-tiba kolaps lalu kemudian dana dari para anggota menjadi hilang gitu ya karena pengawasannya tidak cukup ketat. Nah, ini juga merugikan masyarakat. Nah, makanya pemerintah hadir melalui dua lembaga yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian untuk menjaga agar dana masyarakat tidak disalahgunakan oleh oleh orang tertentu ya, oleh sekelompok orang tertentu misalnya yang ada di dalam kepengurusan atau pengelola lembaga keuangan mikro syariah itu sendiri. Walaupun dia berbaju syariah, kalau kemudian pengurusnya dan pengelolanya tidak amanah, maka tidak bisa menjamin bahwa LKMS atau BMT ini akan bisa tetap survival gitu ya. Ya, itulah sebuah tantangan yang kita hadapi bersama. Mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian dari penggerak ekonomi syariah di ruang yang mungkin terbatas, mungkin di kampus atau di lingkungan kita, mungkin di kampung kita, dimanapun kita berada,
Ya, mudah-mudahan kita menjadi bagian dari gerakan ekonomi syariah itu sendiri, walaupun sekedar misalnya menyimpan dana kita di lembaga keuangan syariah. Ya, baik, terima kasih atas atensinya. Tapi sebelum kita tutup, eh, kita buka dulu ruang untuk diskusi. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau bertanya? Mas Wildan, Pak, Mas, izin Mas Rizky. Ya, silakan Mas. apa bedanya otoritas jasa keuangan dengan Bapepti, Pak? Oh ya, baik. Makasih Mas Rizky. Ada Bapti, ada Otoritas Jasa Keuangan ya. Kalau Otoritas Jasa Keuangan itu adalah lembaga keuangan yang diawasinya. Kalau Bapepti itu adalah lembaga yang mengawasi aktivitas transaksi perdagangan. Ya, transaksi perdagangan sektor real. Ya, sektor real. Jadi Badan Pengawas eh, Komoditas ya, komoditi Indonesia, Komoditas Indonesia. Jadi bedanya kalau OJK itu adalah mengawasi lembaga keuangan, kalau BPPT itu mengawasi usaha-usaha yang bergerak di sektor perdagangan komoditas. Gitu ya, Mas Rizky. Ada lagi yang mau ditanyakan atau Mas Rizky ada yang perlu dielaborasi? Boleh, silakan. Eh, saya kurang paham bagian likuiditas itu sih, Pak. Eh, Gimana? Pertanyaan likuiditas, likuiditas itu apa gitu ya, Mas? Atau komoditas? Likuiditas. Oh, likuiditas. Likuiditas, ya. Ya, ya. Ya, jadi bukan komoditas ya, kalau likuiditas. Kalau tadi, uh, oh ya, saya kasih contoh ya, biar mungkin agak mulai paham yang sebelumnya, sebelum menjawab pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama, OJK itu mengawasi seperti bank. Ya, bank itu diawasi oleh OJK. Kenapa? Karena bank itu adalah lembaga keuangan, gitu ya. Lalu apalagi yang diawasi oleh OJK, yang diawasi misalnya asuransi itu diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Karena asuransi adalah lembaga keuangan gitu. Lalu Bapepti mengawasi apa? Mengawasi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan komoditas. Ya, perdagangan komoditas contohnya apa? Contohnya misalnya ada resi gudang. Misalnya resi gudang itu eh, ada lembaga yang kemudian menampung komoditas ya, hasil pertanian yang kemudian dia simpan di storage atau di gudang. Lalu kemudian lembaga tersebut mengeluarkan resi atau kwitansi atau tanda kepemilikan. Nah, resi tadi atau instrumen tadi itu bisa diperjualbelikan, ya bisa diperjualbelikan di pasar komoditas. Ada namanya bursa komoditas, ya. Nah, itu bisa diperjualbelikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri atau transaksi antar negara itu bisa. Nah, itu yang ngawasin itu bukan OJK. Yang ngawasin itu adalah dari Bapepti. Oke, nanti pertanyaan yang kedua, Mas Rizky, apa itu likuiditas? Likuiditas itu adalah kemampuan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Gitu ya. Jadi kemampuan. Jadi likuiditas itu alat ukur. Alat ukur untuk mengetahui kemampuan seseorang atau suatu lembaga untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek itu contohnya apa? Misalnya kita hutang ke bank yang dibayar tiap bulan, misalnya. Ya, yang dibayar tiap bulan. Itu namanya kewajiban jangka pendek. Ya, karena setiap bulan kita harus membayar angsuran ke bank. Nah, kalau kita ada ketersediaan dana, misalnya kita punya hutangnya misalnya 5, kemudian kita punya uang liquid atau dana cash yang kita miliki misalnya 10 misalnya, ya. Maka kita punya kewajiban, ya, punya kewajibannya adalah 5, sedangkan kita punya uang cashnya 10. Berarti perbandingannya 1:2, ya, 1:2. Atau dalam bahasa lain, kita punya 200%, ya, 200% likuiditas. Ya, jadi
ketika kita nanti jatuh tempo untuk membayar hutang atau kewajiban kita ke bank yang jumlahnya itu adalah 5, sementara kita punya uang itu misalnya 10 misalnya, maka kita pasti bisa membayar ya. Kenapa? Karena likuiditasnya lebih dari 100%. Ya. Kita punya uang 10, kewajibannya cuma 5. Tapi kebalikannya, misalnya kita punya kewajiban sebesar 10 yang harus kita bayar gitu ya. Tapi kita punya ketersediaan uang hanya 5, ya, hanya 5. Maka berarti ketika jatuh tempo kita nggak bisa bayar tuh, ya, kita nggak bisa bayar. Nah, itulah bayarnya hanya separuh saja, ya 50% saja yang kita bisa bayar. Nah, itu yang namanya likuiditas. Jadi ketika kita mengatakan likuiditasnya berapa persen misalnya ya, ketersediaan uang ya untuk bisa memenuhi kewajiban jangka pendeknya itu berapa persen, ya harusnya lebih dari uh, kalau bicara tentang rasio gitu ya, itu kan rasio itu ya. Jadi alat ukur likuiditas itu adalah rasio, ya, rasio. Jadi menggunakan rasio perbandingan gitu. Nah, kalau kita tidak bandingkan dengan kewajiban, hanya bicara uh, tentang tentang dana likuid misalnya, dana likuid saja, maka kita juga bisa yang namanya current ratio. Ya, kita bisa menghitung atau mengukur likuiditas itu dari ketersediaan dana cash dibandingkan dana bukan cash. Jadi misalnya gini, kita kan punya aset. Aset itu kan ada yang berupa uang di dompet, itu namanya dana tunai. Ada uang yang kita simpan di bank, ya. Nah, itu disebut dengan simpanan atau tabungan. Ada juga aset yang berupa aset tetap. Ya, misalnya kita punya handphone, itu kan aset tetap. Ya, punya handphone, punya laptop, itu namanya aset tetap. Ya, karena tidak bisa kita gunakan sebagai alat bayar, gitu ya. Nah, kalau kita punya aset misalnya totalnya 10 juta misalnya. Lalu kemudian kita punya uang tunai 1 juta misalnya. Maka kita bisa mengatakan likuiditas kita berapa sih? 10%. Kita punya cadangan kas atau dana tunai itu 10% dari seluruh aset yang kita miliki. Gitu ya. Ya, gitu Mas Rizky. Jadi likuiditas itu kemampuan untuk mengukur kemampuan seseorang atau lembaga dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya gitu. Mas Rizky, sudah cukup paham? Mengerti Pak, mengerti. Alhamdulillah. Ya, makasih Mas Rizky. Bagus Mas, Ya, Pak. bertanya Mas. Jadi bisa ada pengetahuan baru. Ya, makasih. Ada lagi yang lain? Silakan. Saya Pak, Ya Mas, Nazif, silakan Mas. pas di pondok kan, pas saya SMP di pondok, saya memakai BMT ya Pak. Hmm. Nah itu eh, di BMT itu cuman ada kita tuh dikasih eh, ditaruhin keranjang, Hmm. terus di situ ada store tunai sama tarik tunai. Dari BMT tersebut sebenarnya eh, bisa memiliki kartu nggak Pak? Kartu debitnya kayak BCA, BRI dan lain-lainnya. Oh ya. Ya, Mas Nazif. Terima kasih Mas sudah bertanya ya tentang layanan keuangan BMT kepada para nasabahnya, kepada para anggotanya, begitu. Jadi BMT itu miniatur dari bank, ya, produk-produknya hampir sama. Jadi ada yang menghimpun dana. Nah, untuk menghimpun dana itu bisa banyak skema yang digunakan oleh BMT, ya. Jadi ada namanya tabungan juga atau simpanan juga. Jadi ketika ada BMT di sekolah itu para siswa, murid gitu bisa menabung ya di BMT itu gitu. Nah, adapun nanti ketika para pemilik dana atau nasabahnya atau mungkin murid siswa yang menabung di BMT tersebut ingin menarik, kalau masih konvensional, maka ya dilakukan secara
secara tradisional. Jadi kalau menarik ya harus datang ke kantor, lalu kemudian mengajukan ke kasir, lalu kemudian kasir akan verifikasi, lalu kemudian dibayarkan secara manual. Nah, itu yang masih menggunakan tradisional gitu ya. Tapi ada juga BMT yang sudah memiliki fasilitas digital gitu ya. Fasilitas digital ini diinovasi ya, menginovasi. Jadi BMT-nya itu menginovasi produknya dengan menggunakan fasilitas digital. Nah, digital itu ada yang kemudian menggunakan kartu, ada juga yang kemudian menggunakan sekarang sudah menggunakan smartphone juga bisa gitu. Jadi tanpa harus datang ke kasir, ya dia bisa misalnya ambil atau tarik di ATM gitu ya, yang bekerja sama dengan BMT tersebut. Jadi ada bank atau BMT tersebut bekerja sama dengan bank misalnya. Ya, dia menggunakan istilah Open API ya. Jadi ada open source dari apa sistem aplikasinya itu terhubung atau terkoneksi dengan bank ya, sehingga dia bisa tuh mengambil di ATM-ATM atau gerai yang dimiliki oleh mitra uh, BMT tersebut gitu. Jadi seperti itu Mas Nasib. Cukup jelas Mas? Ada yang ingin diperdalam lagi mungkin? Silakan, Mas Nasif. Mbak Disa, Mbak Lintang masih ada di sini? Baik, kalau tidak ada boleh di open cam-nya. Kita foto sedikit untuk dokumen kita. Mbak Siva, Mbak Disa. Ya, makasih Mbak Siti. Ada Mbak Siti Norasila? Ada Bapak. Mbak Agnia, Mas Wildan. Boleh di open cam. Mas Nazib, Mas Rizky. Boleh Mas Riki, biar saya kenal nih. Ya, kita jarang ketemu. Kita ujian minggu depan ya, ujian ya, Iya Iya, Pak. Pak. dan minggu depan. Mudah-mudahan saya bisa hadir lah ya di kampus. Eh, ya, sa- kita foto ya satu. Mas Wildan ada masih, Mas Wildan, Mbak Humaira masih ada di sini. Baik, eh, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Makasih warahmatullahi wabarakatuh. ya wabarakatuh. semuanya. Makasih. Makasih Pak. Makasih, Makasih Pak. Pak. Terima kasih.